Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kepada rekan-rekan dan dewan juri sekalian yang sedang menyaksikan video saya. Semoga sehat dan sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Vina Sani Pratiwi dari jurusan Perbankan Keuangan Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Angkatan 2020. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa berdiri di sini mengambil video untuk mengikuti perlombaan public speaking yang diselenggarakan oleh Kopma Expo tahun 2021. Saya sangat berterima kasih banyak kepada para panitia yang telah berkenan menyelenggarakan acara ini dan semoga acaranya berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya memakai pakaian khas dari jurusan saya, yaitu Perbankan Keuangan. Dan semoga pakaian ini bisa menjadi simbol yang baik pada saat saya pakai kali ini untuk menyampaikan pidato pada hari ini. Baik, langsung saja. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yakni mengenai bisnis digital atau digital marketing. Mengapa sih saya mau mengambil topik ini? Jelas, karena saya sangat tertarik dengan dunia bisnis, apalagi dengan bisnis digital. Namun, tak hanya tertarik dalam dunia bisnis digital ini, saya juga sudah terjun langsung dalam dunia bisnis digital ini. Saya ingin menjelaskan dan memberi sedikit ilmu mungkin kepada rekan-rekan sekalian atas apa yang saya dapatkan dalam dunia bisnis digital ini. Apa sih bisnis digital itu? Mungkin ada sebagian orang yang sudah tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Di sini saya akan menjelaskan kembali. Jadi, bisnis digital ini adalah suatu jenis bisnis jasa yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk ataupun pada saat kita memasarkannya. Nah, kali ini Vina mau menjelaskan mengenai cara membangun bisnis digital ala toko kecil yang baru saja saya kelola pada tahun ini, dan nama tokonya Vivi Snack Official. Mungkin belum terlalu dikenal, namun sedikit demi sedikit Vivi sudah bisa beradaptasi dengan digital bisnis di marketplace yang ada di Indonesia. Jadi, apa saja sih yang harus disiapkan dalam melakukan bisnis digital ini? Yang pertama, mengoptimalkan sosial media. Para pelaku usaha harus aktif dalam melakukan sosial media untuk merespon dengan lebih cepat pertanyaan atau bahkan keluhan dari para konsumen. Keaktifan di media sosial ini juga menjadi penilaian dari konsumen tentang pelayanan dan yang akan diberikan nantinya untuk kepada kita para produsen. Memanfaatkan media sosial ini tentu akan mendatangkan traffic yang sangat baik untuk para pelaku usaha. Dengan adanya promosi lewat media sosial ini akan membuat konsumen jauh lebih menjadi dekat dengan para penjual. Kita dapat menjangkau seluruh konsumen yang ada di Indonesia ini, bahkan mungkin luar negeri. Yang kedua, ada strategi marketing. Dalam memasarkan produk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, seperti target pasar, memahami konsumen, dan juga mempelajari platform tempat kita akan nanti melakukan transaksi atau melakukan usaha. Dan nanti di akhir pembahasan akan saya jelaskan mengenai platform untuk mempermudah melakukan bisnis digital ini. Yang ketiga, ada analisis produk. Nah, produk ini merupakan hal yang paling penting dalam melakukan bisnis ini. Setelah kita memahami atau mempelajari target pasar kita, kita akan jauh lebih mudah memperkenalkan produk yang sangat dibutuhkan. Saat itu saya pernah mendengar produk yang tidak laku itu tidak ada sebenarnya. Jadi saya tuh dengar kata-kata seperti ini, tidak ada produk yang tidak laku, yang ada kita tidak bisa memasarkannya dengan baik. Ya bener juga sih. Saya ambil contohnya ada Oreo Supreme. Mungkin teman-teman di sini pada tahu. Oreo itu kan mahal tapi sangat digemari, bahkan laku. Mungkin di kalangan orang high class ya, karena memang itu target pasarnya. Seperti itu.
Dan yang keempat, ada memilih media tempat berjualan bisnis digital. Memilih platform atau media untuk nanti kita berjualan adalah hal yang sangat penting. Dengan kita memahami dan mempelajari isi dari platform itu, kita bisa jauh lebih mudah berdagang atau berjualan di dalam bisnis digital ini. Bisnis digital ini bisa dilakukan dalam marketplace yang ada di Indonesia. Contohnya ada Tokopedia, lalu ada Shopee, yang ketiga ada Lazada, bahkan banyak sekali yang lainnya. Dan yang kelima ada belajar iklan atau promosi. Belajar iklan dan promosi ini tentu hal yang sangat penting. Karena apa? Dalam melakukan promosi ini, orang-orang pada saat ini melakukannya ada yang berbayar dan tidak berbayar. Jadi promosi ini intinya membuat brand kita akan terus menjadi naik. Hal ini yang membuat para influencer melakukan endorse atau open endorse untuk para pelaku usaha agar usahanya bisa sedikit demi sedikit naik atau berkembang. Tidak ada salahnya kita melakukan iklan, namun mungkin kita bisa melakukan iklannya dari yang gratisan dulu. Jadi kita melakukannya bertahap dari yang gratisan sampai ke berbayar. Nah, sekarang Vina mau menjelaskan mengenai media apa sih yang cocok untuk menunjang proses kita saat ingin masuk dalam dunia bisnis digital ini. Saya ambil contoh marketplace yang ada di Indonesia. Toko Oren, pasti teman-teman tahu kan apa itu Toko Oren. Apa ini sebelumnya? Nah, benar sekali teman-teman. Toko Oren, Shopee. Nah, di sana banyak sekali masyarakat Indonesia yang memakai aplikasi tersebut. Dengan action dan mempelajari lebih mendalam, kita bisa mengatur target market kita sendiri melalui fitur iklan yang sudah disediakan dan media promosi yang telah disiapkan Shopee untuk para seller. Dengan melakukan promosi lewat media sosial, bergabung ke event seperti flash sale, murah lebay, gratis ongkir, bahkan gratis ongkir ekstra yang menjangkau seluruh masyarakatnya yang ada di Indonesia, itu akan menambah traffic yang sangat baik untuk toko kita. Hal ini akan mempermudah para pembeli untuk membeli produk yang sudah kita siapkan dalam marketplace tersebut. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya ambil contoh dalam marketplace yang ada di Indonesia. Jadi, mungkin sedikit demi sedikit saat kita sudah mempelajari fitur yang ada di marketplace tersebut, kita dengan mudahnya bisa ikut memahami apa sih yang disediakan dalam aplikasi tersebut dan apa sih event-event yang harus kita ikuti untuk melakukan promosi dalam media sosial, dalam marketplace atau media sosial tersebut. Seperti itu teman-teman. Dalam Shopee juga kita bisa mengatur target pasar kita sendiri, kita bisa mengatur fitur iklan dan bisa mengaktifkan target pasar seperti ini contohnya. Kita menjual pakaian nih, pakaian pria. Nah, kita bisa men-setting agar yang membeli itu dan yang melihat itu hanya pria saja, agar tidak boros saat kita melakukan promosi yang berbayar. Seperti itu teman-teman. Gak kerasa nih teman-teman, ternyata udah hampir 10 menit saya ngobrol di sini. Mungkin karena berhubung materi yang saya sampaikan juga sudah cukup, saya rasa materi yang akan saya sampaikan ini dicukupkan sekian. Saya tutup. Semoga kita bertemu suatu saat nanti jika sudah offline ini kuliahnya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.